Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artiara Aslamaya Fasya. Hari ini akan membahas tentang memori. Memori adalah kemampuan untuk mengkode, menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi atau pengalaman masa lalu pada otak manusia. Sebagian besar informasi disimpan untuk kontrol masa yang akan datang, pada aktivitas motorik, dan untuk dipakai dalam pengolahan berpikir. Bagian yang diperkirakan paling penting dalam memori adalah hipokampus. Hipokampus berperan vital dalam memori jangka pendek dan penting bagi konsolidasi memori menjadi memori jangka panjang. Hipokampus adalah salah satu bagian tertua di otak. Ada 3 tahap memori: sensory register yang akan dilupakan, short term memory yang akan dilupakan juga, dan long term memory. Dan ada 3 jenis memori. Yang pertama, sensory register. Proses penyimpanan memori melalui jalur saraf sensoris yang berlangsung dalam waktu yang amat pendek. Yang kedua, memori jangka pendek. Proses penyimpanan memori sementara informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi itu dibutuhkan. Yang ketiga, memori jangka panjang. Proses penyimpanan informasi relatif permanen. Ciri memori sensori: ingatan yang singkat, setengah detik untuk visual dan 2 detik untuk auditory, memuat informasi sensorik, dan memiliki kemampuan yang besar. Ciri short term memory: 1. Membutuhkan perhatian, 2. Kemampuan terbatas, 3. Kemampuan menyimpan informasi untuk waktu yang singkat, hanya 30 detik, 4. Informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi itu dibutuhkan. Ciri long term memory: guna penyimpanan informasi jangka panjang, kapasitas penyimpanan sangat besar atau tidak terbatas, kemampuan penyimpanan permanen, menyimpan informasi dengan teratur berdasarkan sistem indeks. Dan yang terakhir, ada 3 tipe long term memory. Yang pertama, memori prosedural, yang kedua, memori semantik, dan memori episodik. Retrieval yaitu memanggil kembali informasi yang disimpan. 3 cara retrieval. Yang pertama adalah recall, yaitu proses mengingat informasi yang dipelajari masa lalu tanpa petunjuk. Yang kedua adalah recognition, dengan petunjuk yang dihadapkan pada organisme. Yang ketiga adalah relearning, mempelajari kembali informasi yang pernah dipelajari di masa lalu. Serial learning, yaitu mengingat daftar item yang berurutan, maka kita cenderung mudah mengingat kata yang berada di urutan pertama dan terakhir. Yang the tip of the tongue phenomenon, yaitu pengalaman hampir mengingat fakta yang sementara sebelum berhasil mengingatnya yang benar. Decay theory atau teori kemunduran, memori akan menjadi semakin aus dengan berlalunya waktu bila tidak pernah diulang kembali. Teori interferensi terjadi pada informasi-informasi yang memiliki kemiripan. Informasi yang baru diterima mengganggu proses informasi yang lama, tetapi juga bisa terjadi sebaliknya. Replacement, hilangnya memori lama terkadang hanya sementara. Gangguan memori yaitu Korsakoff syndrome, yaitu mengalami anterograde dan retrograde amnesia disebabkan oleh kekurangan vitamin tiamin, berkepanjangan pada pecandu alkohol kronis. Confabulation adalah ketika mereka tidak mampu mengingat sesuatu, mereka akan mengarangnya. Amnesia retrograde adalah ketidakmampuan mengingat informasi yang lalu sebelum munculnya gangguan, sedangkan amnesia retrograde adalah ketidakmampuan menyimpan atau mengingat informasi baru di long-term memory. Alzheimer disease merupakan bentuk demensia pada orang tua, gangguan otak yang secara serius mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Gangguan pada otak yang meliputi kontrol pikiran, memori, dan bahasa sehingga orang dengan Alzheimer disease mengalami kesulitan mengingat hal-hal yang terjadi baru-baru saja atau nama orang yang mereka kenal. Meningkatkan kemampuan memori, pengulangan atau rehearsal. Penelitian menunjukkan bahwa pengulangan saja tidak ada artinya bila tidak dihubungkan dengan suatu konteks yang sudah dikenal. Konteks dapat berupa peristiwa, tempat, nama sesuatu atau seseorang, dan perasaan tertentu. Organisasi. Informasi di organisasi sedemikian rupa sehingga informasi kompleks mudah untuk diingat kembali. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.